habaib itu mohon maaf, sebejat apapun kelakuan mereka, itu nggak akan bisa menghapus kehabiban mereka. Pahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, perlindungan serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita tetap di dalam lingkaran ridhonya Allah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah video yang sangat luar biasa dari Ustadz Haji Muhammad Ali Bustami ya. Beliau menjelaskan bahwa antara nasab dan amal perbuatan atau kebiasaan itu tidak bisa dicampur adukkan. Begitu. Memang Allah menilai kemuliaan itu dari segi ketakwaan dari seorang hamba, gitu kan. Tapi amal perbuatan atau pekerjaan itu tidak bisa membatalkan nasab. Ini masalah zat dan karakter, gitu kan ya. Tidak bisa disatukan. Ya persoalan nasab ya nasab. Persoalan amal perbuatan ya amal perbuatan. Tidak bisa kita mengacau nasab cuma gara-gara amal perbuatan, begitu ya. Baik, kita langsung saja simak penjelasan beliau agar lebih jelas dan detail penjelasan dari Al-Ustadz Haji Muhammad Ali Bustami. Ini dia videonya. Jadi banyak kan lagi rame-ramenya isu nasab ini. Sebagian orang yang benci dengan para habaib, sebagian orang yang benci dengan ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, terutama Sadah Ali Ba'alawi, para habaib yang ada, terutama dari keturunan Al-Muhajir Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Mereka yang orang-orang yang benci dengan para habaib itu mengatakan, kenapa kita harus memuliakan seseorang gara-gara nasabnya? Apalagi kalau nasabnya nggak jelas. Kata mereka orang-orang yang benci. Mereka mengatakan dari Al-Quran tadi bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nasab ini nggak penting kayak tadi yang sudah ulun baca. Maka di sini di dalam kitab Ihya'ul Mayyit fi hubbi ahlil bait, atau terjemahannya yaitu Darbul Masawi, Syarah Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait, ini menjelaskan. Yang bedakan, jangan kita samakan antara ketakwaan itu kan amal, dengan sesuatu yang memang Allah kasih ketika orang ini lahir, memang Allah kasih, yaitu zat. Para habaib ini, mereka itu mulia karena mereka itu terlahir menjadi anak cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan antara ketakwaan, mulia karena takwa, dan mulia karena memang Allah kasih itu. Mereka para habaib ini nggak pernah minta kok lahir dalam keadaan menjadi habaib. Kalau bisa minta, ya ulun juga boleh minta, pian juga boleh minta. Tapi siapa yang bisa minta? Kita lahir dalam keadaan habaib atau menjadi seorang habib ataupun keadaan menjadi seorang habib, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham, yang namanya ketakwaan itu perbuatan amal. Dia itu sesuatu yang sendiri, dan kehabiban seseorang, ahlul bait, para anak cucu Rasulullah itu punya zat, yaitu tubuhnya, darahnya. Di dalam tubuhnya ada darahnya Nabi, di dalam tubuhnya itu ada darahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga sendiri. Jadi mulianya para habaib itu sendiri, dan mulianya orang yang bertakwa kepada Allah itu sendiri. Jangan kita ini baur-baurkan, kita campur-campurkan, apalagi kita mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Iya, kalau dilihat dari segi perbuatannya. Tapi kalau dilihat dari segi zatnya seseorang, ya anak cucu Rasulullah itu kan darahnya Nabi mengalir di situ. Masa kita mau menafikan?
Masa kita mau menafikan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad? Madinah mulia karena Nabi ada di situ. Madinah mulia karena jasad Nabi ada di situ. Seandainya jasad Nabi nggak ada di kota Madinah, Madinah nggak semulia itu, Madinah nggak seistimewa itu. Sama, para habaib ini memang mereka nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Lah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, masa kita ini ketika ke kota Madinah kita merasa Masya Allah luar biasa karena di situ ada Nabi Muhammad. Lah ini ada orang yang darah Nabi Muhammad ada ngalir di situ. Kenapa kok kita merasa bahwasanya wah ini orang sama ulun, ini orang sama, yang membedakan ulun sama orang ini adalah ketakwaan. Ini orang yang nggak faham, orang yang nggak bisa membedakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena ketakwaan yang berupa perbuatan dengan kemuliaan yang Allah berikan tanpa diminta, seperti kemuliaan para habaib. Darah mereka di dalam tubuh mereka ada darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan terkecoh, kada usah umpat-umpatan, enggak usah ikut-ikutan. Ya Allah, ya. Orang mencaci maki para habaib seenaknya. Mereka mencaci maki, menghina para habaib seenaknya sendiri, ya Rob. Ya, jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita semuanya diingatkan kada usah umpat-umpatan menyambati habaib, mencaci maki habaib sebagaimana orang di luar sana yang seenaknya sendiri mencaci maki para habaib. Maka dari itu di kitab Darbul Masawi ini dikatakan yang namanya ketakwaan dan juga zat itu kan beda. Jadi perbuatan ini sesuatu, takwa ini adalah amal perbuatan. Adapun kehabiban seseorang itu kan memang zat, Allah mengkasih itu. Perbuatan sama sekali tidak dapat menghapuskan zat. Perbuatan itu nggak akan bisa menghapuskan zat. Mohon maaf, misalkan kita menemukan para habaib, mohon maaf, kita menemukan para habaib melakukan kemaksiatan. Ulun tanya, apakah pian berani mengatakan bahwasanya gara-gara melakukan kemaksiatan Habib ini hilang kehabibannya? Bisa gak kira-kira? Gak bisa. Gak usah para habaib, ulun pian. Kita anaknya abah kita, ulun bin abah ulun namanya Husnuddin. Masa ulun gara-gara melakukan kesalahan langsung hilang? Gara-gara ulun melakukan kesalahan terus langsung otomatis hilang ulun lain bin Husnuddin gitu? Gak mungkin. Sama, para habaib itu mohon maaf, sebejat apapun kelakuan mereka, itu nggak akan bisa menghapus kehabiban mereka. Pahami itu. Makanya ulun ingatkan, kalau kita melihat habaib yang akhlaknya kada sesuai dengan akhlak datuknya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita mencaci kehabibannya, jangan kita menghina kehabibannya, jangan. Sayangi diri kita, kasihan loh. Kasihan kalau sampai ada orang yang melihat habaib misalkan kelakuannya kada sesuai dengan akhlaknya Nabi, kemudian dicaci maki. Coba di medsos itu kan kayak itu. Di medsos itu luar biasa, gara-gara oknum habaib yang ceramahnya keras, yang ceramahnya mencaci maki presiden misalkan, mencaci maki pemimpin, akhirnya orang-orang banyak mencela Nabi nggak kayak itu. Apa ini? Bukan keturunan Nabi. Nabi itu gak kayak itu. Ya Allah, Nabi Nuh anaknya Kan'an, gak kayak abahnya. Ya kan? Terus kita mau menafikan, oh Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh. Jangan kita ini menghilangkan kehabiban seseorang. Jangan kita ini mencela Habib gara-gara kelakuannya. Jangan kita mencaci maki kehabiban seseorang gara-gara akhlaknya. Jangan. Baik, itulah tadi video dari Al-Ustadz Haji Muhammad Ali Bustami tentang persoalan Habib dan yang membatalkan nasab para habaib. Hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau adalah tak usah kita mencaci siapapun, tidak usah kita memaki-maki siapapun, tidak usah memperebutkan nasab ini dan itu. Siapapun yang berkomitmen, siapapun yang berstatement
bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu batal nasabnya dan tidak bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dipersilahkan. Itu adalah hasil olahan ilmu pengetahuan yang mungkin Allah anugerahkan ilmu kepada orang itu. Tidak masalah sebenarnya, silahkan, itu hasil pemikiran. Dan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang seperti itu siapapun bisa menolak, bebas menolak. Jangan lantas pemikiran pembatalan nasab atau nasab sada ba'alawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah itu kita harus ikut dengan statement itu. Tidak. Percaya atau tidak itu terserah kita. Anda percaya dengan para habib bersambung dengan Rasulullah itu silahkan menurut keyakinan Anda. Anda tidak percaya pun tidak masalah. Itu kebebasan, kebebasan menanggapi sesuatu, kebebasan berpendapat, silahkan. Tapi pada intinya adalah Islam adalah keindahan yang butuh kedamaian. Tidak usah saling caci dan memaki. Intinya berbeda pendapat itu boleh-boleh saja. Apalagi kita ada di negara demokrasi yang bebas untuk berstatement dan pendapat. Asalkan pendapat kita tidak bersifat provokatif dan mengadu domba. Begitu ya. Silakan Anda dengan keyakinan Anda sendiri, dengan pilihan Anda sendiri. Intinya kita tetap damai di dalam satu lingkaran, yaitu kita adalah umat Rasulullah SAW dan ada pada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.